أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal mukarramat, al-muhtaramin wal muhtaramat, para hadirin, para penonton di studio maupun pemirsa di rumah dan dimanapun berada. Semoga selalu senantiasa diberi kesehatan lahir batin, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dan juga selalu senantiasa berada di dalam lindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditambah curahan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih merasakan nikmat yang tidak pernah bisa kita hitung jumlahnya. Rutinitas kita setiap hari Sabtu menjelang subuh, yaitu acara silaturahim, ngobrol-ngobrol santai, bahas-bahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat, khususnya buat kami dan umumnya buat kita semua. Silakan kalau ada yang mau komen atau mau bertanya, silakan, karena di sini saya punya narasumber, ya, pustakawan yang ahli di bidangnya. Dan seperti biasa kita membahas sebuah karya klasik tasawuf, memelihara hak-hak Allah, yang disusun oleh Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Tapi yang kita baca terjemahannya. Tak lupa pula sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita dapat menjalankan sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja saya buka bukunya secara random. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ambil satu tema dalam buku ini, halaman 106. Bismillahirrahmanirrahim. Kriteria orang-orang yang senang terhadap hak-hak Allah dalam menolak atau menerima ide-ide perbuatan hati dan anggota badan lainnya menurut tingkat kekuatan dan kelemahannya. Orang-orang yang menjaga hak-hak Allah itu tingkatannya berbeda-beda. Setiap orang dari mereka terkadang beralih dalam tingkatan itu sesuai dengan kekuatan dan kelemahannya. Tingkatan menjaga yang pertama, yang ahli tingkatan ini merupakan makhluk terkuat dalam menjaga hak-hak Allah Azza wa Jal, adalah menjaga ketika muncul ide-ide yang masuk ke dalam hati. Setelah meyakini sekian jumlah hak Allah, setiap ide yang berkaitan dengan perbuatan hatinya yang tergetarkan oleh hatinya, dia jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk atasnya. Dia tidak menerimanya dengan keyakinan hatinya dan tidak membiarkannya menempati hatinya dalam lapangan berpikir, yaitu berhayal dan lainnya. Kecuali ilmu menjadi saksi untuknya bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan dan menganjurkan ide tersebut, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkannya disertai dengan sebab-sebabnya, ilat-ilatnya, waktunya, dan kehendaknya dalam ide itu.
Sebab bisa jadi dia menerima sebuah ide dengan menganggap bahwa ide itu mendorong kepada sunnah. Ternyata mendorong kepada bid'ah. Terkadang dia menganggap ide itu mendorong kepada ketaatan. Ternyata mendorong kepada kemaksiatan. Bisa jadi dia menganggap ide itu mendorong kepada kebaikan. Ternyata mendorong kepada kejelekan. Misalnya, ide yang mendorong untuk ikhlas dengan meninggalkan amal. Mendorong untuk membersihkan diri dari makhluk dengan berlaku sombong. Mendorong untuk roja, berharap atas amal dengan ujub dan lalai. Mendorong untuk bersaing dengan hasud. Mendorong untuk membenci karena Allah dengan mengharapkan terjadi bencana dalam agama dan dunia bagi kaum muslimin. Dan meyakini halalnya sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itulah sedikit pembahasan yang bisa saya bacakan. Untuk penjelasannya mungkin langsung ke narasumber kita. Lagi asik dia. Ya, itulah ya tentang ide-ide yang keluar dalam diri. Nah, itu harus waspada, ada kalanya menurut kita itu suatu ketaatan ternyata kemaksiatan. Menurut kita itu kebaikan ternyata keburukan. Ya, menurut kita itu sesuatu yang bermanfaat ternyata sesuatu yang memberi mudorot bagi kita. Jadi di sini kita diarahkan untuk senantiasa waspada dengan ide-ide yang keluar di dalam diri yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, dengan Al-Quran dan hadis, dan garis-garis tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau yang mendorong pada kebebasan bertindak qadariyah dengan paham menyucikan terhadap Allah Ta'ala. Pemahaman ketidakberdayaan namanya kaum Jabariyah dengan paham menafikan keserupaan bagi Allah Ta'ala. Paham i'tizal mengasingkan diri yaitu paham Mu'tazilah dengan paham menetapkan ancaman, memberontak dan menghunus pedang. Paham Khawarij dengan paham marah karena Allah Ta'ala. Atau pada penangguhan paham Murji'ah dengan paham mengagungkan takdir dan menyucikan iman dari kekurangan. Sebagian daripada paham-paham yang harus kita waspadai karena telah dijelaskan nanti Islam akan terpecah menjadi 73 golongan dan yang selamat hanyalah satu golongan, yaitu ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu aku yang ada bersamanya dan para sahabatku pun, dijadikan suatu pegangan, pedoman di dalam ide dan keyakinannya. Jadi keyakinan-keyakinan, hal-hal yang bertentangan dengan apa yang sesuai dengan ajaran Islam atau ketentuan dari Nabi Muhammad SAW, ini harus butuh kita pendalaman ilmu agar tidak terjerumus ke paham-paham yang menyesatkan. Ya, seperti kaum Qadariyah itu identik kepada kebebasan bertindak dengan paham menyucikan terhadap Allah Ta'ala. Jadi manusia memiliki kemampuan tanpa ada kuasa dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada kehendak dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pahamnya kaum Qadariyah. Jadi kembali lagi kepada tema kita, hendaknya kita berhati-hati dalam menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terkadang menurut kita benar, menurut kita sesuai, ternyata tidak. Itu kan yang terjadi, fenomena kita saat ini kan seperti itu, antara satu golongan dengan golongan yang lain saling menghujat, saling menyalahkan.
Ya, saling membid'ah-bid'ahkan. Nah, itu kan yang dapat memicu kebencian, menebar kebencian, ya, dan ketidakharmonisan antara kaum muslimin. Ya, maka hendaknya kita berhati-hati dalam menyampaikan ide-ide tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Begitu saudaraku. Kenapa? Jadi masalahnya tuh dari 73 golongan masing-masing semuanya mengakui bahwa dirinya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Makanya hati-hati, jangan suka membid'ah-bid'ahkan saudara sesama muslim. Jangan suka mensyirik-syirikan saudara muslim. Ya, jangan suka apalagi menganggap amaliyahnya khurafat lah, dianggap syirik lah, dan lain sebagainya. Ya, ada namanya kaum takfiri. Kaum takfiri itu kaum yang suka mengkafir-kafirkan saudara sesama muslim. Kenapa nggak boleh? Karena Kanjeng Nabi yang ngelarang. Janganlah kamu berkata kepada saudaramu yang muslim, wahai kafir, ya kafir. Itu dilarang sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Kalau memang dia tidak terbukti kekafirannya, maka kekafiran itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kafir di sini maksudnya murtad lah, orang yang keluar dari Islam. Tuh, karena makna kufur ini kan bisa diartikan orang yang tidak bersyukur juga disebut kufur. Atau orang yang tidak beriman kepada Allah juga disebut kafir. Jadi memiliki beberapa makna. Itu kaum takfiri yang seringnya mengkafir-kafirkan sesama saudara muslim. Begitu. Siapa tadi yang nanya? Ya, karena beda amalan, beda madhab, beda pandangan dalam furu'iyah sudah dikatakan kafir, dibilang bid'ah, khurafat, syirik, dan lain sebagainya. Makanya kita jagalah keharmonisan sesama muslim. Jangan saling menghujat, jangan saling mengintervensi. Kalau memang tidak sejalan amaliyahnya, ya lebih baik kita masing-masing saja. Ya, karena orang-orang seperti ini nih benar-benar ekstrim, garis keras lah saya bilang. Kenapa? Karena ada di suatu daerah yang saya juga ada jadwal pengajian di sana. Ini orang-orang ini mengatakan kalau semua yang ada di masjid ini orang-orang khurafat, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Dengan begitu dia bikin tempat ibadah lagi di depan masjid, bikin bedeng. Tuh, bikin lagi tempat ibadah. Akhirnya jamaah nanya ke saya, gimana itu Ustadz? Bongkar. Suruh bongkar. Ada lagi ibu-ibu ustazah, ini DKM dan para pengurus nanya ke saya kan, Ustadz, ini ada ibu-ibu dari warga kita mau ngajar ngaji di masjid. Siapa? Saya bilang, oh si Fulana. Saya bilang jangan. Kenapa Ustadz? Masa orang mau ngajar ngaji aja nggak boleh? Gitu kan? Kita kan masjid ini bukan punya satu golongan aja, ini kan milik umum. Saya bilang jangan. Tapi kita nggak enak Ustadz sebagai pengurus, dianggapnya takut milih-milih dan lain sebagainya. Akhirnya saya bilang, ya silakan terserahlah. Tadi nanya, minta pendapat ya nggak? Giliran dikasih pendapat dia nggak terima. Akhirnya ya weh silakan. Saya belum ngasih alasannya ketika itu belum. Saya bilang jangan doang. Nah setelah sebulan
kemudian ketemu lagi, nggak saya tanya, mereka sendiri yang ngadu. Oh iya bener Ustadz, bener apa? Kata saya. Kemarin yang fulana itu saya izinkan ngaji, ngajar ngaji anak-anak Iqra, baru belajar alif ba ta. Ternyata apa? Itu anak-anak yang baru kenal huruf, baru diajarkan huruf, udah berani ngomong ke orang tuanya, Bu, Pak, nggak boleh yasinan tiap malam Jumat, haram. Nabi nggak pernah ngelakuin itu. Makan makanan yang ada di acara maulid itu haram, lebih haram daripada makan babi. Itu anak yang baru belajar alif ba ta udah berani ngomong gitu ke orang tuanya. Siapa yang ngajarin? Ya fulana tadi, alasannya ngajar ngaji. Nah kalau udah ada kejadiannya kan saya baru bisa ngomong. Ya kan sebelumnya belum ada kejadiannya saya masih diam, saya bilang jangan gitu doang. Setelah ada kejadiannya baru saya bilang. Makanya kemarin saya bilang jangan, itu karena saya tahu orang-orang begitu pasti punya misi tersembunyi. Nggak mungkin dia cuma ngajar ngaji doang, pasti ada misi. Ada ajaran keyakinan yang akan ditanamkan ke anak-anak kita. Tuh, ya udah, akhirnya mereka pada percaya, diberhentikan lah mau nggak mau. Tuh, ekstrimnya mereka begitu. Ya, makanya kita seharmonis mungkin lah dalam beribadah, beramal. Ya kayak yang kunut, nggak kunut, ya udah. Kalau imam kunut, yang makmum nggak kunut, ya diam, nggak usah ikut kunut. Tapi tetap sholatnya bareng, masjidnya satu, kan gitu enak. Yang terawih 20, terawih 8, tetap sholatnya mah bareng dalam satu masjid. Ketika 8 rakaat, yang 8 rakaat keluar dah tuh. Karena dia terawihnya 8 rakaat, yang 20 ngelanjutin lagi. Itu kan kelihatan keharmonisannya kan. Nggak saling menghujat, menusuk dan lain sebagainya. Itu fenomena yang terjadi. Ya di lingkungan kita seperti itu. Makanya hati-hati dengan anak-anak kita menempatkan tempat belajar, sekolah, atau pondok, atau apapun lah itu namanya lah. Termasuk rumah tahfiz dan lain sebagainya. Jangan asal masukin tuh anak ke tempat pendidikan yang kita nggak tahu. Ya asal usulnya, pemahamannya, ajarannya, dan lain sebagainya. Nah itu bahaya. Ya karena di sini dijelaskan tadi, ide itu mungkin menurut mereka benar, menurut mereka itu ketaatan, tapi bisa jadi itu adalah kemaksiatan. Kan gitu. Kita nggak tahu penilaian Gusti Allah Subhanahu wa taala seperti apa, kan kita nggak tahu. Ya sudah, masing-masing saja gitu. Ini ada di samping saya ada guru saya yang ke 128 kurang dikit yang akan menambahkan bab-bab ide-ide yang masuk ke dalam hati. Jadi bisa dibilang kata apa ya, bahasa-bahasa dalam hati lah. Wah ini nih begini. Kalau bahasa kita apa sih? Gerentes batin. Nah harus waspada dengan gerentes batin. Ya jangan gampang diterima, jangan mudah dipercaya, harus diteliti dengan jeli kebenarannya. Belum tentu kata hati ini selalu benar, belum tentu. Makanya harus waspada dan hati-hati. Gitu saudaraku, nanti ditambahkan, dilengkapi oleh Asyikh Al-Ustadz Al-Mukarram Al-Muhtaram. Tuh. Ustadz Hendra dari tadi. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sabatihi atma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi ada yang menanya ngapain sih Pak Ustadz pagi-pagi jam 3 udah live. Ya memang sengaja kita ada program di hari malam Sabtu, Jumat malam Sabtu itu kita ya ngobrol-ngobrol ringan sambil nunggu azan subuh, ngopi-ngopi. Ya, yang kita bahas tentunya ada yang harus kita bahas. Tadi Pak Ustadz sudah membacakan kitab dari Muhasibi, ya, Pak Ustadz. Muhasibi, ya, yang judulnya Memelihara Hak-Hak Allah. Dibaca halaman 106 dengan tema harus cross-check. Jadi segala macam ide-ide yang masuk ke dalam diri kita itu ada nggak tuntunannya. Jadi dianjurkan untuk cross-check ke dalam Al-Quran, juga kepada sunnah apa yang dicontohkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, karena ada anjurannya, kita tadi cek, saya ketemu nih ayatnya surat Al-An'am ayat 116. Jadi saya bacakan artinya. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya prasangka belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Jadi kalau di luar sana itu sama sebenarnya. Jadi kadang-kadang yang kita terima itu berupa prasangka-prasangka itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ustadz, kayaknya sih baik itu ya, perbuatan baik. Contoh, tadi mendirikan masjid adalah perbuatan baik, kan. Tapi kalau sudah ada masjid di lingkungan situ, terus kita karena ada perbedaan paham atau segala macam, terus bangun lagi di sampingnya masjid tandingan. Nah, memang baik, perbuatan baik kan mendirikan masjid. Tapi kan sudah sudah mengikuti hawa nafsu. Nafsu ingin mendirikan karena perbedaan tadi. Oh, dia pakai kunut, saya emang nggak pakai kunut, beda, aliran mazhabnya beda, nggak sah. Nah, itu jadi mengikuti hawa nafsu itu yang tidak boleh. Nah, kita cross check ke dalam Al-Quran, ada enggak gitu. Memang Allah menyuruh atau tidak. Jangan kita mengikuti berdasarkan tadi yang dijelaskan di surat Al-An'am itu berdasarkan prasangka saja. Prasangka kita baik. Jadi kita harus baik, betul dan benar gitu. Langkahnya itu. Jadi segala sesuatu harus difilter benar-benar, di cross check ke dalam Al-Quran, ada enggak Allah itu menyuruh kita atau pada hadis contoh yang dicontohkan oleh Kanjeng Rasul. Itu kita tidak bisa mengklaim kebenaran sebenarnya. Keyakinan bahwa benar dan salah itu sebenarnya adalah di pribadi masing-masing. Tapi di dalam praktek, di dalam lingkungan kita bergaul,
keyakinan itu ya kita simpen aja di dalam, umpamanya kita punya keyakinan bahwa yang benar adalah tidak pakai kunut gitu. Tapi kita masuk ke masjid, mereka pakai kunut. Ya yakin kita itu simpan aja di dalam diri. Ikut aja gitu. Jadi tidak dilihatkan pertentangan-pertentangan itu gitu. Punya trik-trik atau cara-cara untuk menyiasatinya. Jadi tidak ada perbedaan, tetap satu tujuannya gitu. Walaupun cara kita berbeda gitu. Caranya. Cuma ya itu tadi pesannya bahwa kita yakin apa yang kita yakinin itu ya apa namanya dipakai diri sendirilah gitu. Jangan terus kita mengajak kepada yang lain-lain atau menghasut atau mengompori gitu. Tapi kita berjiwa besar untuk apa namanya melangkah bersama lah gitu, dalam satu lingkungan. Nah itulah antisipasi untuk tidak terjadi perpecahan. Karena di ayat selanjutnya juga itu, jadi bahwa kebenaran yang diyakini masing-masing itu nanti biar Allah lah yang menentukan. Allah lah yang menilai, memberikan keputusan. Jadi jangan kita mengklaim, wah saya paling benar, ini yang paling benar. Dia masalah jalannya. Nah itu tidak boleh seperti kayak gitu. Ya keyakinan kebenaran itu kita peroleh adalah untuk kepentingan diri kita sendiri sebenarnya. Ya maksudnya yang pakai kunut benar, yang tidak pakai kunut benar, yang tidak benar itu yang tidak sholat. Gitu. Ya intinya kita belajar bersyukur lah. Ya karena lawannya syukur itu kufur. Artinya menutup kenikmatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kan berterima kasih dengan apa yang telah Gusti Allah berikan. Tetap dengan bahagia dan happy. Ya. Yeah. Kafir itu kan bahasanya kaper ya, kaper. Kalau dalam dunia pertinjuan itu kaper itu apa namanya? Menutup. Jadi ya sebisa mungkin apapun masukan atau ide-ide kita tidak menutup. Ya terima aja dulu gitu, terima segala macam yang masuk ke dalam diri kita terima, kita olah. Jadi tidak buru-buru kita ambil kesimpulan. Nanti yang berbicara biasanya kejadian-kejadian. Nah, nanti yang menjawab adalah kejadian-kejadian berdasarkan keyakinan yang Allah berikan. Tolong jelasin ngaji diri dan ngaji hati. Ngaji diri, ngaji hati tuh Om. Jelasin Om. Diri, ngaji hati. Ya tadi ada yang bertanya tentang bagaimana cara bercermin. Ya kita membereskan, kita berfokus kepada diri kita, temukan diri kita, ya kan. Jadi dari ada Imam Ghazali berkata, saya menemukan yang paling sulit adalah memahami diri saya sendiri. Kadang-kadang dia mendukung saya, kadang-kadang dia menentang saya. Jadi kita harus menelisik di dalam diri kita, baik itu kelebihan itu potensi kelebihan itu harus kita kembangkan. Nah, keburukan harus kita singkirkan atau kita minimalisir. Ya, kita tidak berfokus kepada keluar dari diri, tapi kita berfokus kepada diri. Bercermin itu ya ibaratnya cermin lah, kita bercermin. Itulah tadi ngaji diri itu kita sibukkan diri kita meneliti
oh ternyata saya punya keburukan ini, saya punya kelemahan ini. Nah, itu yang perlu kita perbaiki. Jadi kita tidak lebih banyak mengurusi dunia luar ya, yang di luar sana. Tapi kita sibuk memperbaiki diri kita sendiri dan menggali potensi-potensi apa yang menjadi penguat, pendukung di dalam perjalanan ini. Banyak potensi-potensi yang tersembunyi yang harus dibangkitkan. Dan potensi-potensi keburukan itu ya kita kekang atau kendalikan. Jangan sampai menjadi api yang membakar. Sifat api kan bagus kan, kalau kita kendalikan itu bisa bermanfaat. Semacam bisa jadi membakar rokok, kalau kita kendalikan, atau bisa buat memasak. Tapi kalau sudah membesar bahaya. Sama, air juga begitu. Air kalau kita kendalikan bisa bermanfaat bagi tubuh kita. Bisa kita minum, bisa buat mandi, bisa buat nyuci. Tapi kalau sudah berkelebihan, bisa membinasakan diri kita, bisa membinasakan lingkungan kita. Nah, itulah yang perlu kita kendalikan. Jadi bukan berarti dihilangkan, bukan ya. Tapi dikendalikan. Nah, bagaimana? Nah, itu kita punya metode-metode di sini. Jadi bukan berarti kita meniadakan yang sudah ada, yang Allah sudah berikan, yang sudah komplit di dalam diri kita. Tinggal kita bagaimana cara kita mengendalikannya. Setelah kita kendalikan, tentunya akan bermanfaat. Baik kepada diri kita, ke keluarga kita, kepada lingkungan kita, atau lebih luasnya kepada negara kita. Gitu. Itulah fokus utama ngaji diri. Seperti kayak gitu. Mungkin Pak Ustadz ada yang menambahkan? Oh, udah lengkap. Ya, ya mungkin dulu ada sahabat minta nasihat kepada Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kasih saya nasihat. La takdob, jangan kamu marah. Yang lainnya Rasulullah, la takdob, jangan kamu marah. Sampai 3 kali. Yang lainnya Rasulullah, la takdob, jangan kamu marah. Makanya ada keterangan, la takdob walakal jannah. Jangan kamu marah, maka untukmu surga. Artinya apa? Nabi nggak nanya permasalahannya apa yang bikin kamu marah. Enggak, tapi langsung la takdob, jangan kamu marah. Artinya apa? Kita diarahkan untuk kembali ke dalam diri. Ketika kita marah, kita jangan fokus kepada sesuatu yang bikin kita marah. Tapi fokus ke dalam diri. Kenapa kok saya bisa marah? Kenapa kok saya bisa kecewa? Kenapa kok saya masih bisa kesel? Itu jadi dikembalikan ke dalam diri. Yang memang para sahabat ketika minta nasihat itu Kanjeng Nabi ngasih nasihatnya beda-beda. Karena Kanjeng Nabi tahu, oh ini letak kekurangannya atau yang harus dibenahi adalah marahnya. Maka Kanjeng Nabi ngasih wasiat, ngasih nasihat, la takdob, jangan marah. Artinya begitu. Begitupun kalau kita lagi kesel sama bini, jangan fokus ke bini kita. Karena kalau fokus sama ke bini, nggak bakal kelar urusan. Kita balas marah, 1, dia lawan 3. Ini nyindir saya, Ustaz. Gitu. Ya kalau kita lawan, pakai 3 kata, dia 200 kata. Artinya apa? Dalam mengaji diri, ketika kita kesel sama bini, fokus. Aduh, kenapa kok saya bisa kesel sama dia? Walaupun mungkin dia bikin kesel, dia bikin kecewa, tetap, aduh kok saya gampang banget kesel, kok saya gampang banget kecewa. Toh dia bikin keselnya ini atas kehendaknya Gusti Allah juga, dikerjakan oleh Gusti Allah, mungkin untuk menguji seberapa dalam, ya kan, pengenalan diri kita terhadap diri sendiri. Apakah masih marah dengan itu atau tidak, kan begitu.
Kalau semuanya dikembalikan ke dalam diri, insya Allah tidak berlarut-larut kita dalam kesedihan, dalam kekecewaan, ya, dan dalam benci ataupun amarah dan lain sebagainya. Terutama dendam. Ya, jadi koreksi diri aja, kenapa kok saya masih marah, kenapa kok saya masih benci, kenapa kok saya masih kecewa, ternyata hati saya masih banyak luka, banyak karat, banyak yang harus dibersihkan. Ya, itu salah satu bentuk ngaji diri lah. Jadi apa-apa dikembalikan ke dalam diri. Karena itulah makanya ada pepatah, gajah di pelupuk mata tak nampak, iya, semut di seberang lautan tampak. Artinya sangat mudah bagi kita melihat aib orang lain, kesalahan orang lain. Tapi untuk melihat ke dalam diri sangat amat sulit. Segede gajah sampai nggak kelihatan. Itulah salah satu ngaji diri, ya. Jihadul akbar. Ya, jihadul akbar, jihad melawan diri, melawan hawa nafsu. Kadang suka begitu, kita kesel dengan sesuatu apapun lah yang bikin kita kesel. Ya kalau kita kembalikan ke ego atau keluar diri, bawahnya kesel terus, nggak terima. Ya nggak, kok dia begini, kok dia begitu, kok saya diginiin, kok saya digituin. Selamanya akan terus nggak kelar urusan. Cuma kalau dikembalikan ke dalam diri, kok saya gampang kecewa, kok saya begini aja marah, kok saya nggak terima. Padahal semuanya berada dalam kudroh irodahnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Kanjeng Nabi coba? Kanjeng Nabi utusannya Gusti Allah, kekasihnya Gusti Allah, dipuji-puji oleh Gusti Allah. Tapi kita kejadiannya kan luar biasa, dilemparin sampai berdarah, mau dibunuh, dicaci, dimaki, dihina. Apa pernah Nabi komplain? Nggak pernah kan? Jadi kalau kembali ke dalam diri, insya Allah akan semakin memahami, mengenal apa yang harus diperbaiki di dalam diri. Makanya nih buat istri-istri nih, kalau ada suaminya suka mancing, jangan suka dilarang. Mikirnya tuh, waduh suami saya suka mancing, ya udah mendingan ke empang mancing daripada ke diskotik. Ya enggak, daripada mabok slot, mabok janda. Nah, kan lebih ribet lagi, mendingan mabok mancing biar mancing. Represin. Cuman bagi suami juga kudu ngerti, jangan asal mancing, yang di rumah kudu ditinggalin. Makanya trik biar mancing berkah, sebelum berangkat mancing, taruh beberapa kertas merah di rumah. Wah, aman udah. Ya, jadi sangat luar biasa, sampai-sampai Kanjeng Nabi bilang, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Saking indahnya keluarga Kanjeng Nabi, walaupun rumahnya nggak mewah, rumahnya hitungannya berapa kali berapa gitu, bisa dibilang sederhana lah, sangat sederhana. Tapi Kanjeng Nabi bisa bilang baiti jannati, karena ketika Kanjeng Nabi keluar berdakwah, mengalami beberapa hal-hal yang melelahkan, ya ancaman, hinaan dan lain sebagainya lah, hiruk pikuk dalam berdakwah. Tetapi ketika masuk ke dalam rumah ketemu istri, wah, dengan kasih sayangnya beliau disambut, dengan perhatiannya, akhirnya lelahnya hilang. Ya kayak kita punya anak bayi lah, anak kecil, walaupun kita di luar kerja panas-panasan, hujan-hujanan, ketika masuk ke rumah ngeliat anak kita, itu kan seakan-akan hilang semua tuh lelahnya, capeknya ngeliat anak kita. Ya kembali kepada tema tadi kan, tema segala macam. Ya tadi kan kita tidak boleh mengkafirkan atau mengkaper ya. Mengkaper itu ya kita terima aja dulu segala macam yang dari luar sana. Cuma tadi kita dipesankan untuk cross check. Kita sudah diwarisi Al-Quran oleh Kanjeng Nabi sama Al-Sunnah. Jadi ada nggak rujukannya. Jadi harus
merujuk kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, di dalam dunia ini yang namanya hidup itu selalu ada perbedaan. Jadi nggak usah dipermasalahkan lah perbedaan itu. Yang namanya hidup itu pasti berbeda. Karena warna pun nggak hanya hitam dan putih. Ada warna-warna lain. Jadi kita disuruh mencari persamaannya. Perbedaannya ya diminimalisir lah. Minimalisir. Jadi kalau kita sama-sama ya tadi kan macam yang pakai kunut atau tidak pakai kunut, kita cari persamaannya. Persamaannya apa? Sama-sama sholat. Yang tidak bagusnya apa? Yang tidak sholat. Jadi kita harus mencari persamaannya. Simple sebenarnya. Iya, jadi kita tidak mengedepankan perbedaannya, tapi ya memang namanya hidup pasti berbeda. Kita dengan istri kita juga berbeda. Ya kan, suami laki-laki, perempuan istri perempuan, kan berbeda. Memang sudah sewajarnya lah. Jika ada hamba masih melihat perbedaan, berarti itu hamba amatir kalau kata Gus Dur mah. Beda agama berarti dia menuhankan agama. Beda aliran berarti dia menuhankan aliran. Beda organisasi berarti dia menuhankan organisasi. Ya, kita dituntut untuk merdeka menerima perbedaan-perbedaan. Bineka Tunggal Ika. Gitu, jangan nyari perbedaan, cari persamaan. Muhammadiyah organisasi, ya karena kalau udah Muhammadiyah itu berarti organisasi. Jadi dulu ada dua organisasi besar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama NU. Walaupun berbeda tapi tetap satu guru. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu gurunya satu, punya guru yang sama lah, walaupun banyak gurunya cuma punya guru yang sama. Selama perbedaan itu dalam bab furu'iyah itu sah-sah saja. Seperti madhab, 4 madhab itu kan beda-beda. Madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu beda-beda dalam pelaksanaan cara ibadah sebagiannya. Itu sah-sah saja. Yang dilarang dari pembahasan kita itu perbedaan dalam hal usuliyah, dalam hal akidah. Karena itu bisa menyebabkan sesat dan menyesatkan. Cuma kalau dalam perbedaan furu'iyah nggak masalah. Yang kunut ya sah, yang nggak kunut ya sah. Ya. Yang terawih 8 silakan, terawih 20 silakan. Gitu. Kalau yang berbeda akidah seperti kaum siapa? Qadariyah, Jabariyah, Syiah, Wahabi. Wah, ini disebut alirannya ini. Ya itu berhubungan dengan keyakinan. Kaum Mujassimah. Kaum Mujassimah itu kaum yang meyakini bahwa Allah berjisim, makanya disebut Mujassimah. Walaupun dalilnya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama. Jadi gini lah, ini pandangan saya atau statement dari saya, nanti terserah lah, bebas. Jadi selain tauhid ya, selain tauhid silahkan bebas kayak bebas. Kalau masalah tauhid itu tidak boleh ada perbedaan. Fatal akibatnya kalau bila ada perbedaan. Di luar itu silahkan berkreasi masing-masing. Karena nanti yang menentukan kebenaran adalah Gusti Allah. Dan kita punya keyakinan, tadi seperti saya ungkapkan itu, bila kita punya keyakinan itu benar, simpan di dalam, pakai di dalam diri pribadi masing-masing. Tapi kalau di dalam prakteknya kita di lingkungan, apa ada perbedaan keyakinan, ya kita ngikutin
apa yang dilaksanakan untuk kemaslahatan, untuk kebersamaan. Jadi ada suatu kepentingan yang lebih besar daripada keyakinan pribadi. Tapi apa yang keyakinan yang diperoleh di dalam diri dipakai gitu. Itulah apa namanya maksudnya seperti kayak gitu. Jadi kalau tauhid itu tidak ada, boleh ada perbedaan. Harus tunggal, harus satu, tidak boleh ada duanya. Di lain itu silahkan berkreasi masing-masing menurut apa yang diyakini. Jalankan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena kalau kita tahu, kayak kita mau ke Bandung itu banyak jalan. Tapi tujuannya sama, Bandung. Tadi ada yang lewat tol, ada yang lewat jalan biasa, Pantura. atau ada yang lewat jalan tikus. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu bahaya. Orang NU suruh masuk Muhammadiyah. Hukumnya apa? Nggak ada hukumnya lah. Itu pilihan. NU itu organisasi pilihan. Kalau emang dari hati pengen pindah Muhammadiyah, ya monggo silahkan. Ya nggak masalah. Cuma kalau udah NU ke Muhammadiyah, ya kebangetan. Udah NU pindah ke Muhammadiyah. Berarti NU-nya belum mendarah daging. Kayak orang Madura lah. Ini darah saya kalau dibelek, tulisannya NU. Nah, gitu. Apakah kita akhiri? Ya, kita siap-siap untuk sholat subuh. Mudah-mudahan perbincangan pada pagi atau malam hari ini, udah pagi sebenarnya, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah yang di rumah, juga bagi kami yang menjadi pembicara. Mudah-mudahan ada dalam keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam mencari rezeki, dan dimudahkan dari segala, ya terutama juga disehatkan lahir maupun batinnya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.